Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Mevita Yantantri. Sekarang ini saya ingin menjelaskan tentang materi perdagangan internasional. Sebelum kita memulai materinya, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Setelah kita sudah selesai berdoa, saya mau nanya ke kalian. Kalian tahu nggak sih tentang perdagangan internasional itu? Tahu tidak? Saya tahu. Jadi perdagangan internasional itu kayak perdagangan yang saling menguntungkan di antara kedua belah pihak negara, Bu. Jadi misalkan negara satu yang itu tidak memproduksi suatu barang yang dipunyai oleh negara lain, itu bisa dilakukan perdagangan internasional. Oke, makasih untuk Vita sudah menjelaskan terlebih dahulu tentang perdagangan internasional. Jadi memang betul yang sudah dijelaskan oleh Vita tadi, perdagangan internasional itu adalah perdagangan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain atas saling percaya dan saling menguntungkan. Dan juga perdagangan internasional ini juga tidak hanya dilakukan oleh negara maju saja, melainkan negara berkembang juga bisa melakukan perdagangan internasional. Nah, juga di dalam perdagangan internasional itu juga ada kegiatan ekspor dan impor. Nah, menurut kalian apa sih yang dimaksud dengan ekspor dan impor? Ayo, yang bisa jelaskan? Saya mau menjelaskan kalau misalkan ekspor itu dari dalam keluar, Bu. Kalau misalkan impor itu dari luar ke dalam, seperti itu. Oke, makasih sudah menanggapinya. Jadi memang betul kalau misalkan ekspor itu adalah kegiatan untuk menjual barang atau jasa dari dalam negeri ke luar negeri. Kalau sedangkan impor kegiatan membeli barang atau jasa dari luar negeri ke dalam negeri. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa manfaat dari perdagangan internasional. Yang pertama, meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Jadi itu maksudnya itu adanya perdagangan antar negara dapat mewujudkan hubungan antar negara yang mengadakan perdagangan. Yang kedua, kebutuhan negara akan tercukupi. Jadi adanya perdagangan internasional ini di suatu negara bisa mempermudah suatu negara mendapatkan produksi-produksi yang tidak ada di dalam negaranya, seperti bisa mengimpor barang dari luar negeri. Yang ketiga, mendorong kegiatan produksi secara maksimal. Jadi tujuan negara mengadakan perdagangan internasional itu untuk memperluas pasar luar negerinya. Yang keempat, mendorong kemajuan iptek dan teknologi. Jadi adanya perdagangan internasional ini dapat memungkinkan suatu negara mempelajari teknik produksi secara efisien. Dan yang kelima, memperluas lapangan pekerjaan. Jadi semakin pasar luar negerinya itu semakin luas, maka barang atau jasa yang dihasilkan itu semakin bertambah. Selanjutnya, ada alat pembayaran dalam perdagangan internasional. Pengertian devisa. Devisa adalah alat yang digunakan untuk pembayaran dalam lingkup internasional. Dan juga devisa dapat berupa valuta asing, yaitu sejumlah mata uang asing yang sudah diakui secara internasional. Seperti contohnya mata uang dolar, euro, yen. Pastinya, setiap negara pasti membutuhkan devisa untuk kelancaran perdagangannya dengan negara lain. Negara yang mempunyai devisa pasti tidak akan kesulitan dalam pembayaran luar negerinya. Selanjutnya, ada fungsi devisa. Yang pertama, membiayai perdagangan luar negeri berupa impor dan barang. Yang kedua, membayar pokok hutang, cicilan hutang, bunga hutang, dan hutang luar negeri.
Yang ketiga, membiayai pembinaan dan pemeliharaan hubungan luar negeri, seperti untuk kedutaan, konsultan, dan biaya kontinu olahraga. Yang keempat, mengatasi kesulitan perekonomian negara yang kaitannya dalam pembayaran luar negeri. Yang kelima, memudahkan terjadinya transaksi dalam perdagangan internasional. Sumber devisa dapat diperoleh dari beberapa sumber, yaitu yang pertama, ekspor barang. Apabila suatu negara mengekspor barang ke negara lain, maka negara tersebut mendapatkan devisa dari negara. Pengimporan berupa devisa, semakin banyak barang yang diekspor, semakin banyak pula devisa yang diperoleh. Kedua, penerimaan jasa. Penerimaan devisa yang berasal dari pengiriman jasa ke luar negeri. Apabila suatu negara mengadakan jasa untuk negara lain, maka negara tersebut memperoleh devisa. Yang ketiga, penerimaan dari turis mancanegara. Jadi, semakin banyak turis yang masuk ke Indonesia, maka negara akan mendapatkan devisa. Yang keempat, pinjaman luar negeri. Jadi, pinjaman yang berupa uang dapat menghasilkan devisa. Kelima, bantuan luar negeri berupa barang dan uang. Oke, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, nah sekarang ini saya akan memberikan ice breaking kalian. Ice breakingnya tentang games, games di situs Kahoot. Kalian buka Kahootnya, nanti saya sudah ada 5 soal PG, nanti kalian jawab ya. Nanti juga ada skornya di situ. Jadi ayo sekarang kita main games biar kita tetap semangat untuk belajarnya dan tetap fokus. Nah, makanya saya memberikan ice breaking ini biar kalian semangat lagi untuk belajar ke materi berikutnya. Semangat! Oke, kita sudah selesai breaking games-nya. Nah, kita lanjutkan nih materi kita mengenai faktor pendorong apa sih terjadinya perdagangan internasional itu. Ayo, kita mulai. Pertama, perbedaan SDA yang dimiliki. Perbedaan ini tergantung pada kondisi wilayah negara tersebut. Seperti di Indonesia, wilayah daratan yang luas dan subur sehingga sangat cocok untuk pertanian. Di wilayah produksinya itu berupa kelapa sawit, karet, dan lain sebagainya. Sedangkan di negara Singapura itu wilayah daratan itu relatif sempit sehingga kegiatan pertanian dan perkebunan itu cukup sedikit.
Yang kedua, teknologi etnologi. Kegiatan ini yang mendorong untuk pertukaran barang antar negara. Perbedaan teknologi tersebut memungkinkan suatu negara mempelajari teknik produksi yang lebih modern, yang mengimpor mesin-mesin atau alat-alat yang lebih modern untuk mewujudkan teknik dan cara produksi yang lebih baik. Ketiga, menghemat biaya produksi. Perdagangan internasional memungkinkan suatu negara memproduksi barang dalam jumlah besar, sehingga biaya produksi semakin rendah. Contoh, Indonesia banyak menghasilkan barang-barang seperti padi, minyak kelapa sawit, kayu lapis. Namun, yang menguntungkan bila di Indonesia dapat memproduksi tekstil dan kayu lapis untuk diekspor ke berbagai negara dan dapat menghemat biaya produksi. Keempat, perbedaan selera. Setiap negara dalam memproduksi barang kemungkinan mempunyai kemasan. Meskipun itu, setiap negara mempunyai selera yang berbeda-beda. Hal ini mendorong terjadinya perdagangan internasional antar negara. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hambatan perdagangan internasional. Pertama, perbedaan mata uang antar negara. Umumnya, mata uang setiap negara berbeda-beda. Perbedaan inilah yang menghambat perdagangan antar negara. Kedua, kualitas sumber daya rendah. Rendahnya tenaga kerja dapat menghambat internasional, sebab ketika SDM-nya rendah, maka kualitas yang dihasilkan produksinya akan rendah. Ketiga, pembayaran sulit dan memiliki resiko besar. Pada saat melakukan perdagangan internasional, negara mengimpor akan sulit dalam hal pembayaran apabila membayarnya secara langsung akan mengalami kesulitan. Selain itu juga mempunyai resiko besar. Oleh sebab itu, negara ekspor tidak mau menerima pembayaran tunai, akan tetapi melalui clearing internasional atau LC. Keempat, adanya kebijakan dari negara lain. Setiap negara tentu akan melindungi hasil produksinya sendiri. Mereka tidak ingin produksinya tersaing oleh negara lain. Kelima, adanya perang. Terjadinya perang dapat berakibatkan hubungan negara terputus. Selain itu, kondisi ekonomi negara tersebut juga akan mengalami kemerosotan sehingga bisa berakibat perdagangan antar negara akan terhambat. Dan yang keenam, adanya organisasi regional. Dan materi terakhir kita akan membahas komoditas ekspor dan impor. Komoditas ekspor dan impor. Ekspor yaitu barang yang dijual ke luar negeri. Orang-orang yang melakukan ekspor disebut eksportir. Sedangkan komoditas impor yaitu barang-barang yang dibeli dari luar negeri. Barang impor seperti kayak kelompok barang konsumsi, terus juga bahan baku, dan barang modal. Sekian dari pembahasan tentang materi perdagangan internasional. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa ya mengerjakan tugas esai yang sudah ada di link deskripsi. Terima kasih.